Oke, itu dia lagu Kangen. Originally dinyanyikan oleh Dewa 19, tapi kita baru saja mendengarkan versi Glenn Samuel. Masih ada cara Kumbang toh. Kumbang, kumpul Kumpul bareng bareng yuk. yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM. Dan hari ini sekali lagi spesial, kita hanya dengarkan lagu-lagu Indonesia saja. Ngobrolnya juga dalam bahasa Indonesia saja. Jadi yang bahasa Inggrisnya nanti minggu depan baru kembali ya. Let me just explain a little bit. Once again, today we are celebrating our Indonesian Independence Day, which actually fell on the 17th of August, 78th anniversary of our Independence Day. And so today we are hosting the program all in Indonesian only, songs and language. So we're gonna have to see you guys next week for our non-Indonesian segment. Oke? Dan untuk teman-teman semua sekali lagi selamat Dirgahayu RI yang ke-78 ya Pak Johnson ya. Ya. Ini Pak Johnson bajunya sudah dirgahayu sekali nih, warnanya merah putih. Oh beneran ya? Itu lambang ini. Wah, Pancasila di dadanya ternyata. Ada apa namanya? Ada Pancasilanya warna merah putih, udah gitu ada peta Indonesianya juga. Itu ada tulisannya ya, kanan kiri nggak ada ya? Nggak ada. Oh, cuman garis-garis putih aja ya. Ini abis acara Indonesia Merdeka atau gimana ini? Hari ini. Sebetulnya aku mau ikut acara, tapi ada urusan lain gitu. Oh, jadi nggak jadi. Nggak jadi ya. Oh, jadi tadi hari ini sebenarnya ada acara kayak kemerdekaan gitu. Iya. Ya, karena memang kan kita baru merayakan beberapa hari yang lalu ya, tanggal 17, 3 hari lalu tepatnya, karena hari ini tanggal 20. Jadi harusnya teman-teman Indonesia yang kerja di Macau dan Hong Kong pada ngerayainnya hari ini ya, Hari biasanya ini, ya, ya. karena libur semua kan. Oh, dan termasuk Pak Johnson ya. Ya. Acaranya di mana harusnya Pak Johnson? Di Taman Kereta Gantung dulu. Siapa yang ngadakan itu? Gereja. Oh, Gereja Pak Johnson. Ya, Gereja Pak Johnson soalnya gereja Indonesia ya. Iya. Jadi semua organisasi Indonesia yang ada di Macau biasanya dan seharusnya hari ini merayakan Dirgahayu RI ya, seperti itu ya. Terus nggak jadi jadinya. Ya aku nggak bisa ikut loh. Tapi udah terlanjur pakai baju merah Iya. putihnya gitu ya. Oke, kalau seandainya jadi tadi harusnya acaranya ada apa aja di situ Pak Johnson? Ibadah outing. Terus ada lomba-lomba nggak? Ada. Oh gitu, lomba apa aja tuh biasanya kalau kayak gitu? Hmm. Makan kerupuk? Nggak tahu ini kali, karena yang kalau dulu ada banyak ada lompat-lompat gitu. Lompat karung. Nah, lompat karung, Terus ada makan kerupuk. ada makan itu Kerupuknya digantung. Iya, iya, itu itu. Indonesia sekali itu. Nah, berbicara Indonesia sekali, Pak Johnson walaupun sudah bukan warga negara Indonesia, tapi tetap masih cukup Indonesia ya. Dari sisi bahasa, makanan juga ya masih makan Indonesia ya. Cuman udah nggak bisa masak Indonesia toh. Nggak bisa. Nah, berbicara tentang identitas Indonesia dan juga perayaan kemerdekaan Indonesia, dan tentunya baru saja mendengarkan lagu Kangen. Ada kangen juga sebenarnya sama Indonesia nih, untuk saya sih ya, karena udah lama nggak balik ke Indonesia Pak Johnson. Kalau Pak Johnson sendiri kangen nggak dengan suasana Indonesia? Kangen ya kangen. Kangen Tapi ya. sekarang Situasinya tidak memadai ya sekarang ya. Mau travel kemana-mana ribet, repot dan lain betul, sebagainya gitu. Kecuali COVID benar-benar sudah hilang total ya. Kalau COVID udah total hilang, Pak Johnson mau nggak jalan-jalan lagi ke Indonesia? Mau. Kalau udah total hilang Iya, gitu. iya. Ya harap-harap lah dalam 2 tahun ini total hilang lah. Tapi hilang banget kayaknya nggak mungkin Pak Johnson itu masalahnya. Pasti cuman kayak flu gitu loh. Tapi kalau udah kayak flu oke lah ya. Oke. Oke, ya udah tunggulah, pasti 2 tahun lagi boleh lah. Kalau pulang ke Indonesia maunya kemana? Maunya ya Bali. Oh, Bali. Saya kira Pak Johnson mau balik ke tempat apa, kota asal keluarga. Karena Pak Johnson kan keluarganya asalnya dari mana? Jawa Tengah di ya? Indonesia Jawa Timur ya? banyak tempatnya. Di Bali juga ada keluarga. Oh, enggak, tapi kalau leluhur sendiri di Indonesia di mana? Kayak opa oma dulunya di mana? Di Surabaya. Surabaya. Iya. Jadi asalnya Jawa Timur lah gitu. Iya, Terus iya, tapi Jawa udah Timur. menyebar kemana-mana gitu Iya, ya. iya. Di Bali juga ada keluarga. Di Dan Jakarta ada. ada juga. Oh, dan kalau seandainya balik ke Indonesia setelah ya bener-bener udah normal bener-bener deh, Pak Johnson yang paling utama mau dituju adalah Bali gitu ya. Iya. Kenapa? Alasannya apa Pak Johnson? Karena itu aku suka banget itu tempatnya, di suasana kayaknya bebas, apa aja bisa makan, apa aja bisa Iya. bisa lakukan. Contohnya itu makan babi juga Iya. bisa, makan apa aja hewan aja bisa. Ya sebenarnya di Jakarta juga bisa, cuman ya susah. harus
Soalnya Pak Melanggar Johnson lagi kalau dilihat lain. Nah, enggak. Saya asal Jakarta kok. Karena Pak Johnson nggak tahu tempat-tempatnya di mana. Ya karena hmm, kan kita negara Pancasila ya, sekali lagi ya, Pak hmm, Johnson kan pakai baju Pancasila. Jadi beragam bangsa, suku bangsa, hmm, ras dan agama. hmm, Jadi memang mayoritas di Indonesia bagian barat itu adalah umat Muslim yang tidak memakan atau mengkonsumsi daging babi. hmm. Sementara Indonesia bagian tengah ke timur itu banyak yang makan atau mengkonsumsi daging babi karena banyak yang kayak Bali Hindu Hmm, mayoritas, lalu seperti Sulawesi Utara, lalu Papua hmm. itu banyak mayoritas masih Nasrani, jadi mereka Apalagi di makan. Bali, di mana aja boleh 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 beli arak, beli wine. Oh, Kalau kalau di apa di kampung halamanku itu heeh. ndak ada, ndak Ya boleh. karena itu kampung, itu karena Iya, kampung. Kalau bukan kampung keluar kota juga susah beli 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 wine itu. kalau Itu juga di kota besar sih ada ya Pak Johnson ya. Di itu Surabaya mereka ada. bilang itu melanggar, wah. Ndak Enggak, boleh mungkin minum itu mereka nggak ngerti. anggur. Itu saya rasa mereka nggak ngerti. Karena Ah, saya asal Jakarta kok. Di ah, Jakarta tetap masih bisa. Di Surabaya masih, tapi tidak di semua tempat gitu loh. Jadi itu. ada kayak restoran tertentu, Ah, kafe atau bar tertentu gitu iya. ya. Ya Saya istilahnya mau nggak beli bir semua itu, tempat lah. wah harganya mahal lah. Loh ya iya gitu Ah, loh. Iya memang. Dan itu karena itu saya rasa bukan karena apa ya, bukan karena faktor agama sih kalau saya bilang ya. Itu ah, faktor karena kota besar Pak Johnson. Karena orang-orang yang ke Jakarta, di Jakarta itu salah satu kota termahal di Indonesia. ah, Surabaya kota kedua terbesar. Jadi ah, itu emang mahal lah. Bali itu rata-rata yang datang, bule yang datang itu banyak bule yang tidak punya uang loh. hmm, Bule yang datang ke Bali itu, sorry ya, bule kere itu banyak banget. Makanya ah, dalam beberapa tahun belakangan ini bule yang datang ke Bali itu semua mencari masalah, telanjang-telanjang hmm, di puranya orang hmm, Bali gitu loh. hmm, Jadi ya makanya mereka toko-toko yang di Bali itu banyak yang jual harga juga nggak sampai mahal-mahal banget gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa attract atau menarik minat dari turis-turis tersebut untuk terus datang hmm, supaya tetap bisa menghasilkan ekonomi gitu kan. hmm, Sementara kota seperti Jakarta dan Surabaya itu nggak perlu turis-turis yang kere gitu loh, cukup hmm. dengan turis-turis yang borju, Ah, pebisnis dan lain sebagainya. Istilahnya kalau di Bali itu untuk mereka nutupin biaya satu hari operasional, mereka butuh misalnya harus ada 50 customers yang beli bir misalnya tadi Pak Johnson hmm, bilang. Nah tapi kalau kayak di Jakarta atau Surabaya, mereka cuma cukup mungkin hanya 10 orang aja yang buka satu botol, 10 orang saja yang datang, satu orangnya buka 2 atau 3 botol wine gitu loh, seperti kayak gitu. Jadi itu hmm, saya rasa faktor metropolitan juga ya, karena Jakarta, Surabaya itu kota besar Pak Johnson. Jadi hmm, barang-barang nggak murah gitu loh ya. Tapi kalau dari sisi dari sisi masyarakatnya iya, saya akuin memang benar tidak sebebas Bali karena hmm. Bali itu memang desainnya kayak internasional sekali ya. Ya betul. Sementara kalau Jakarta dan Surabaya itu tetap terletak di Pulau Jawa yang memang mayoritasnya umat Muslim. Hmm, Jadi ya kita harus mengikuti juga tata keramanya mereka gitu ya, menghargai juga gitu ya. hmm, Jadi bukan kata nggak bisa dapat sama sekali yang namanya bir atau minuman minuman yang mengandung alkohol ya, tetapi hmm. ya nggak bisa kita ngeliat orang main beli di 7-Eleven terus jalan ke jalanan sambil minum Nggak bir, itu bisa, nggak bisa. nggak bisa. Kayak di Bali seperti itu nggak bisa gitu. Jadi harus ke tempat yang proper seperti kayak bar, Hmm, restoran tertentu dan lain sebagainya gitu loh. hmm, Dan ada faktor lain juga, mungkin apa Pak Johnson pernah liburan ke sana di di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu tidak boleh sama sekali setahu saya, memang nggak hmm, boleh jual minuman mengandung alkohol sama sekali. Setahu saya, kalau kok saya nggak salah ya, hmm. karena saya juga udah lama nggak tinggal di Jakarta. Tapi untuk masalah bisa dapat apa enggak, tetap bisa dapat sih. Nggak itu bukan sesuatu yang kayak sampai apa tabu sekali, nggak sampai kayak gitu. Hmm, Indonesia udah cukup maju kok gitu loh. Cuman kita harus hmm, saling menghargai aja, memang benar itu ya, nggak boleh seenaknya sendirilah. Nah ya akhirnya kita juga ngelihat toh dengan kasus Bali misalnya terlalu bebas kayak gitu ya, hmm, dalam berapa tahun belakangan ini turis-turis yang datang ke Bali itu banyak yang bermasalah gitu loh. Jadi hmm. kadang-kadang terlalu bebas juga sih membuat hal kebablasan lah seperti itu. Akhirnya kita yang akhirnya bikin susah kita sendiri gitu Pak Johnson. Jadi Hmm. sebenarnya lebih bagus moderat tuh artinya tetap ada peraturan, tapi juga kita juga menghargai orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang
mengkonsumsi hal yang lain gitu ya. Jadi misalnya yang umat Kristiani atau umat Hindu yang memang mengkonsumsi daging babi misalnya ya, mereka juga bisa berhak loh, itu kan makanan mereka gitu ya, silahkan gitu loh. Atau sebaliknya, misalnya kita ke Bali, di Bali itu kan orang nggak makan, orang Bali kan nggak makan sapi, Pak Johnson. Karena agama mereka, iman percaya mereka tidak boleh makan sapi. Jadi ya baik kita yang Kristen, baik yang Muslim ya harus menghargai itu juga kalau kita datang ke Bali seperti itu. Ya atau kalau yang non Kristiani datang ke tempat-tempat yang mayoritas Kristiani juga harus menghargai seperti itu. Itulah fungsinya Indonesia, sebagai apa? Bukan fungsinya Indonesia, fungsinya Pancasila ya, sebagai dasar negara kita yang merupakan negara kesatuan, yaitu segala macam suku bangsa, ras dan agama disatukan dengan dasar Pancasila tersebut gitu. Dan juga dengan asas Bhinneka Tunggal Ika kita ya, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi intinya Indonesia ya walaupun kita berbeda-beda ya, macam-macam ya. Pak Johnson asalnya keluarganya dari Jawa Timur, saya asalnya dari Sulawesi Utara, Manado, dan juga dari Jawa Barat. Saya ada darah Sundanya juga. Tapi kita berdua juga mirip, ada darah Tionghoanya gitu ya. Terus bukan cuman itu, ada juga yang orang memang Indonesia asli atau Indonesia bercampur dengan Tionghoa. Lalu ada juga yang seperti saya, udah bercampur Tionghoa, bercampur dengan darah Filipin, bercampur dengan bangsa lain lah seperti itu ya. Tapi yang jelas kita ya yang masih tetap memegang identitas Indonesia ya, kita mari kita berbangga masih bisa makan sayur asem dan lain sebagainya ya. Jadi happy Independence Day sekali lagi. Dan tentu khususnya untuk yang masih pegang paspor ya, saya juga masih pegang paspor. Jadi Dirgahayu RI sekali lagi untuk seluruh warga negara Indonesia, baik yang di Makau baik yang ada di luar Makau atau dimanapun kita berada ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu. Sudah lebih dari 11 menit kita ngobrol-ngobrol. Nggak berasa kalau ngobrol tuh kadang-kadang keasikan memang Pak Johnson. Jadi kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Nanti setelah kita dengarkan satu lagu berikut ini. Ini lagu dari Fatik Band. Judulnya Love Death Kamu. Jadi ini nah kan campur Indonesia, campur Inggris. Love Death Kamu. Jadi artinya cinta mati kamu. Cinta mati. Jadi artinya kayak saya cinta mati banget sama kamu seperti itu ya. Love Death Kamu dari Fatik Band. Dan tadi kita dengarkan lagu dari Devita ya, dan salah satu anggotanya adalah Fitri. Dan ini dua anggota kalau nggak salah dari Fatik Band, apa satu saya lupa, pokoknya ada salah satu anggotanya yang merupakan adik daripada Fitri dari Devita tadi ya. Sih Indonesia is so small, everybody knows everybody. Dan baik Mbak Fitri dan juga adiknya dari Fatik Band juga sudah pernah ikut sama kita di acara Kumbang Kumpul Bareng Yok. Sekali lagi, ini lagu dari Fatik Band dengan judul Love Death Kamu. Terus dengarkan acara Kumbang Kumpul Bareng Yok.